Shalom. Selamat datang di kereta api GBWTC yang kecepatannya melebihi MRT. Mari kita saksikan Warta Sepekan. Stasiun berikutnya, Senayan Masaka. Senayan Masaka. Para penumpang yang terhormat, VVIP akan diadakan pada tanggal 18 Juni di jam 19.30 di GBWTC Kota Wisata. Doa puasa korporat akan dilakukan selama 3 hari dari tanggal 20 sampai 22. Di mana Nintendo Wild menyediakan pada jam 9 dan jam 11 serta yang ibadah KFC dan akan dilayani oleh Stasiun berikutnya, Senayan Masaka. Senayan Masaka. Anda telah tiba di stasiun tujuan Anda. Harap fokus beribadah dan jangan lupa simpan HP Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini? Haleluya, sebab Allah kita yang luar biasa telah mampukan kita dan berikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari, amin. Semua siap memuji Tuhan? Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Semua siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes, sorakan haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang sungguh sangat baik. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah, bahkan selalu baru. Buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga. One, two, three, Mari sama-sama umat Tuhan kita angkat pujian ini, katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan. Mari angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Yes, sebab Tuhan baik, katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sing sebab Tuhan baik, oh
Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, boleh lambaikan tangannya. Ya sungguh baik, dan saya percaya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih-Nya gak pernah berubah. Bahkan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu, buat kita semua. Oleh sebab itu kita mau katakan terima kasih Tuhan. Dan kita mau katakan sebab Dia sungguh baik. Dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Semua siap angkat suara kita buat Tuhan kita. Boleh kita angkat tangan kita kasih jempol buat Tuhan kita. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Jesus. Anugerahnya kekal selamanya. Yes Jesus. For the Lord is good. Sebab Tuhan baik. Yes, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Kau sungguh baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita berikan tepuk tangan. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan kita. Yes. Anugerahnya kekal selamanya. Yeay. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Semua siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Karena Allah kita baik dan kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Yes, Jesus. Biar segala yang bernafas dari generasi ke generasi memuji nama Tuhan. Katakan, Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, katakan, Lord, you are good. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, 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 we worship you. Oh, oh. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Semua angkat suaramu katakan, you are good. Woo! Yeah. Hey. Lebih semangat lagi buat Tuhan, katakan. Sing, so you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Woo! Sing, Lord, you are good, say. Woo! Yeah, biar segala bangsa, segala lidah, people from every nation and tongue, generation. Come, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hey, come on, sing it again. Oh, oh, oh. We worship
sorak-sorai buat Allah kita yang perkasa, Allah kita yang sungguh baik. Woo! For you are good and all the time. Hey, you are good all the time, all the time. You are singing, you are good. Woo! All the time. Sekali lagi katakan, you are good all the time, all the time. You are good. Say it, you are good all the time. Woo! You are good. Wait, check. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Say, woo! Katakan, Lord, you are good. Oh, Lord, you are good. Say, mercy endureth forever. Hey, people from every nation, people from every nation, generation. Semua siap, we worship. Woo, woo, come on. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are and you are good, we worship you. Oh, oh, hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. Come on, angkat suaramu. We worship. Come on, clap, clap, clap. For who you are, oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, yeah. For who you are, yes. You are good. Yes. Hallelujah. God is good. And all the time God is good. Amen. Woo. You are good all the time. Hey, all the time. Oh, you are good. Say, you are good all the time. Woo. All the time. Mari nyanyikan. Say, you are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Woo! Hey, hey. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Woo! Haleluya. Sungguh dahsyat Tuhan kita, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang dapat melukiskan Tuhan. Berapa indah dan baiknya Engkau. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara tunai dapat memasukkannya ke dalam amplop persembahan. Dan di akhir ibadah nanti dapat dimasukkan ke dalam peti persembahan yang ada di dekat tangga. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara non tunai dapat meng-scan QR code yang ada di depan kursi Bapak Ibu semuanya dan melakukannya secara transfer bank. Baik, semua sudah siap? Yang sudah siap boleh kita katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita dan kita deklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan
Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Di siang hari ini kami mau menyambut, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Kami ingin berkenalan lebih lagi. Seperti pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Kami pun ingin menyayangi Bapak Ibu semuanya. Apakah ada? Jika tidak ada, puji Tuhan, kita adalah semua jemaat-jemaat yang setia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini adalah tugas kita ke depan untuk membawa jiwa-jiwa baru lebih banyak lagi untuk datang beribadah dan mengenal Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Karena dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam kuasa nama-Mu Tuhan, kami temukan jaminan kehidupan kami Tuhan. Kami temukan keamanan kami Tuhan. Dan kami temukan kedamaian di dalam Engkau Tuhan. Selama kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mulai perkatakan nama Yesus. Oh nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama yang sanggup membawa pemulihan. Nama yang sanggup mematahkan segala belenggu-belenggu dosa. Bahkan segala yang mengekang hidup kami Tuhan. Kami perkatakan nama Yesus hari ini juga telah memberikan kebebasan dan kelepasan buat setiap kami. Thank you Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of
burn like a fire. Come on, dengan segenap imanmu, dengan segenap hatimu katakan, Your name is power, Your name is healing, Your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every area. Shout Jesus, Jesus for my family. I speak, yes Jesus, come on, angkat suaramu, shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, oh Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus for your family, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, come on, shout Jesus from the mountains, Jesus in the darkness over it. Yes, katakan, Jesus for my family. I speak your holy name, Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Your name is power, Your name is power, Your name is healing, Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Tidak ada satu kita pun di sini yang tidak punya persoalan, tidak punya pergumulan. Setiap kita punya tantangan. Setiap kita mungkin menghadapi kondisi yang sukar, yang sulit. Ada raksasa mungkin yang menghadang di depan kita. Ada tembok yang tidak bisa kita tembusi. Tapi saya mau bilang, kita punya nama Yesus. Nama yang mengatasi segala sesuatu. Sebab itu ketika saudara nyanyikan lagu ini, nyanyikan dengan penuh iman. Sampai saudara ngalamin sesuatu, terobosan di dalam dirimu. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Oh yes, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh yes, I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Oh yeah, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Woo! Iralabashandara lama lama. Just want to speak the name of Jesus over feeling all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing.
burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, strike to the shadows, burn like a fire. Irada pasandara lama ya sandara lama 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 takara lama lama lama. Oh, Hirala papa papa sandara lama papa papa sandara lama papa papa sandara. Hiara lama lama sandara lama lama takara lama takara papa papa sandara. Hure le 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 la papa papa sandara la papa papa sandara papa papa papa. Hira la papa papa sandara la papa she. Jesus, Jesus. Woo. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, strike to the shadows, burn like a fire. Hallelujah, hallelujah. Your name is power. Alami kesembuhan, alami kelepasan, alami pemulihan dalam nama Yesus. Haleluya. Break every stronghold, sun to the shadows, burn like a fire. Haleluya. Haleluya. Efesus 1 berkata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Akan ngalamin kuasa yang dahsyat. Sebagaimana roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Nah perhatikan. Kristus didudukan di sebelah kanan Allah. Dikatakan jauh lebih tinggi, katakan jauh lebih tinggi. Dari segala pemerintah, penguasa, kerajaan. Tiap-tiap nama yang dapat disebut, nama Yesus jauh lebih tinggi. Saudara ketika sebut nama Yesus, sebut dengan penuh iman. Jangan sekedar sebutan sebuah nama pada umumnya. Sebab itu adalah nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Sebutkan nama Yesus atas setiap aspek kehidupan saudara, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu. Speak the name of Jesus. Atas kesehatanmu, keuanganmu, atas area apapun dari hidupmu. Speak the name of Jesus. Atas semua kecemasan, kekhawatiran, stres, depresi yang sedang kau alami. Katakan, sebutkan nama Yesus. I just want to speak the name of Jesus. Over all, yang every of soul, every mind, every anxiety, depression. Coba yang bagian PowerPoint tampilkan itu. Saya mau saudara sebutkan kata-kata ini dengan penuh iman atas hidup saudara. I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Ulangi lagi bagian ini. I just want to speak the name of Jesus. Over fear. Over fear and all anxiety.
To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Yes, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Woo. Hallelujah. Speak Jesus on the mountains. Sebutkan nama Yesus di atas gunung-gunung persoalan hidupmu. Speak Jesus on the streets, dimanapun engkau berada. In the school, in the campus. Speak the name of Jesus. The name above all names. Nama di atas segala nama. Ini yang Tuhan ingatkan, jangan terintimidasi dengan masa depanmu, hai anak-anak muda. Banyak daripadamu mengalami kekhawatiran, kecemasan terhadap seperti apa nanti masa depanmu. Memang kalau memikirkan masa depan itu mengerikan sekali, menakutkan, gak ada kepastian kok. Ya betul tidak? Gak ada jaminan. Bahkan kita yang sudah ada di sebuah pekerjaan dan bisnis yang mapan pun, itu bukan jaminan. Semua bisa berubah, betul gak? Sebab itu beruntunglah kita, karena ada Yesus dalam hidup kita. Amen. So speak Jesus. Katakan Yesus over your fear, over your anxiety, over your worries, over your depression. Ada nama Yesus yang mengatasi segalanya. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. I speak you, Lord, to speak the name of Jesus over heart and mind. Over every heart and every mind. Yes, Lord. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Woo. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every setiap belenggu dalam hidupmu dipatahkan. Dan ada cahaya yang menembus kegelapan dalam hidupmu. I speak the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, yeah. Break every stronghold. Shine through the shadows. But light of fire. Yeah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Slide through the shadows. Burn like a fire. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah, thank you, Jesus. We worship you, we bless your name of Jesus. Kira la bala 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 bashandara la bala bala bashandara. Kira la baba baba bashandara la bala bashandara la bala bashandara. Jesus, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap menjadi pelaku firman.
Amin. Sambut keluarga kita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Wow, katakan wow. Rasanya kita terusin aja lagu tadi ya sampai selesai, nggak usah khotbah ya. Karena itu keren banget, saudaraku. Yang ciptain lagu ini saya doain Tuhan berkati, kasih hikmat, tapi juga supaya Tuhan ya dia tetap setia sama Tuhan. Ya oke. Saya sedang menyampaikan seri Pursuit of Excellence, mengejar keunggulan. Ini seri yang keempat ya. Mengejar keunggulan, kalau saya bilang gol, saudara nyautnya apa? Hore gitu ya. Mengejar keunggulan dengan gol. Oh bukan hore ya. Baik. Ya kita pantun dulu. Ya saudara, karena Mas Ewo baru datang, jadi Mas Ewo akan baca pantun. Yes. Ya, outnya langsung ngasih itu. Belum bunyi itu. Iya. Cek. Oh ya. Berlibur ke puncak menonton sirkus. Cakep. Murid Yesus hidup seperti Kristus. Amin. Wis, orang Jogja ini bacanya keren ya. Puji Tuhan. Baik. Saudara, sejak semula Tuhan itu sudah desain kita untuk sesuatu yang luar biasa, karena Yesus berkata kamulah garam dan terang dunia. Ya, ketika Yesus bilang kamu garam dan terang dunia, Yesus sedang bilang begini, mau di dalam dirimu aku kasih potensi, aku kasih kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah dunia. Berarti Tuhan sedang bilang begini, kamu adalah pemimpin kelas dunia. Bilang sama sebelahmu, bangga banget aku sama duduk berdampingan sama pemimpin kelas dunia. Haleluya. Amen. Iya kan? Wah, siapa kita ini keren saudaraku ya, tapi gak usah sombong saudaraku ya. Amin. Ya. Nah, ini penting saudara, supaya saudara tuh tahu jati dirimu ya, dan tujuanmu di planet ini apa. Yaitu untuk performance good works. Matius 5 ayat 16. Saya pertanyaannya, aku garam dan terang dunia ngapain? Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya good works, atau juga pekerjaan baik. Iya kan? Jadi pekerjaan baik, perbuatan baik, saudara harus kita perlihatkan atau perform good works. Kita mesti tampilkan. Jadi kalau penampilan kita nggak harus branded ya kan. Ya kan, tidak harus pakaian yang merek bagus-bagus yang mahal, kalau bisa beli ya monggo silakan. Tapi nggak harus saudaraku. Tapi saudara, keunggulan itu yang harus kita tampilkan, perform good works, pekerjaan baik atau perbuatan baik. Nah ini bukan tentang kita, tapi dikatakan begini, supaya orang yang melihat, when you perform good works, orang melihat penampilanmu, performamu, ya, yang unggul, yang baik itu, maka orang yang melihatnya memuliakan Tuhan. Jadi saudara, tujuan kita bukan tentang diri kita, bukan untuk kita, tapi Bapa yang mendesain kita, yang menciptakan kita, dipermuliakan. Amen. Di manakah kita perlu perform good works? Di salah satu dari 7 dunia pengaruh, salah satu dari 7 bidang pengaruh ini, ya, A, B, C, D, E, F, G. Saudara diutus Tuhan ke situ, ke salah satu dari 7 dunia itu. Ya kan? Untuk apa? Perform good works. Menyatakan, menampilkan, melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik. Selebihnya enggak betul, saudaraku. Ya, harus pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Ya, di mana ada yang di dunia seni, hiburan, olahraga, ada yang dunia bisnis,
ada yang di dunia digital, media, dan seterusnya, pendidikan, pemerintahan, dan politik. Saudara hadir di sana untuk perform good works. Tujuannya apa? Matius 6:10, datanglah kerajaanmu, jadilah ya di bumi seperti di surga. Jadi di sana ada manifestasi kingdom, kerajaan Allah. Kata kingdom terdiri dari dua kata, king and domain. King itu raja, domain adalah wilayah, kekuasaan. Ya, di mana raja memerintah. Raja memerintah namanya dominion. Jadi king domain, king dominion. Nah, saudara kita diberi domain semuanya. Diberi wilayah di mana saudara kita jadi pemimpin kelas dunia di situ. Di mana kita hadir untuk mempengaruhi dan mengubah. Gimana caranya mengubah, mempengaruhi dan mengubah? Yaitu dengan apa? Melakukan apa? Perbuatan baik atau pekerjaan baik. Perform good works. Jelas sampai di sini? Nah, saya akan memperjelas lagi saudara nanti di slide berikutnya. Efesus 2:10 kita baca bersama. 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Yes, atau perbuatan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, siapa yang mau? Tuhan sendiri yang menciptakan kita, mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya saya saudara hidup sesuai dengan desain Tuhan, selara, cocok sama desain Tuhan atas hidup kita. Mikrofon ini didesain untuk menjadi pengeras suara. Sang penciptanya mendesainnya untuk mikrofon ini berfungsi maksimal sesuai dengan maksud daripada yang menciptakan. Betul atau betul? Ketika dia berfungsi untuk hal yang lain, mulai sambal misalnya, si pencipta nggak kesel sekali. Sang pencipta nggak puas, nggak happy. Lah, aku ciptakan kamu bukan untuk itu. Aku ciptakan kamu jadi pengeras suara, bukan ngulek sambal, ya kan? Bukan itu. Nah, saudara perhatikan, Tuhan menciptakan kita jelas. Maksudnya apa? Lakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Yes, itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Itulah sebabnya saudaraku untuk menciptakan kita, Tuhan gak kasih malaikat loh yang bikin kita, betul gak? Tuhan gak kasih pabrik Toyota untuk bikin kita, ya kan? Tapi Tuhan yang bikin kita sendiri. Wih, luar biasa. Dan kita sangat limited edition, saudaraku. Karena paling banyak mungkin 2, paling banyak 3, itu pun beda. Saudara, kembar siam, identik pun. 2 lebih 3 mukanya sama pun, tapi tetap pribadi yang berbeda. Jadi kita limited edition, bilang saya limited edition sama sebelahmu. Hanya satu, only one, I'm unique. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku nggak usah kok kalah bersaing sama orang lain, karena kayaknya aku kurang hebat dari orang lain. No, Anda sendiri itu sudah hebat, karena orang lain gak bisa jadi dirimu. Anda juga gak bisa jadi diri orang lain, ya kan? Nah, saudara perhatikan, inilah jati diri kita. Banyak orang hari ini anak muda krisis identitas, bingung, aku ini siapa gitu ya. Oh ya, aku dari Batak, ya sudah. Itu di identitas data manusia, jasmani. Tapi sesungguhnya kita lebih dari sekedar data manusia kita. Kita adalah spiritual being, manusia rohani yang dijadikan oleh Tuhan serupa dengan gambarnya. Kejadian 1 ayat 26-27 dari sana dari sejak semula, katakan amin. Jadi kita ini sudah istimewa sekali karena buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini lebih keren lagi menurut saya. Kenapa? Sebab kalau bicara diciptakan dalam Kristus Yesus, yang kelihatan siapa? Kristus. Aku tersembunyi di dalam Kristus. Diriku sejatinya diriku, bukannya aku, melainkan Kristus. Nah, gimana cara orang lihat Kristus dari hidupku? Yaitu karakternya. Ketika aku menampilkan karakternya, dalam bentuk apa karakter Kristus? Pekerjaan baik atau perbuatan baik. Pada waktu aku nampilkan keunggulan itulah, orang akan bilang keren, dahsyat, luar biasa. Siapa dipermuliakan? Tuhan. Oke. Nah, saudara, supaya saudara lebih jelas, pekerjaan baik atau perbuatan baik seperti apa yang dimasukkan Tuhan, kita kembali ke konsepnya Tuhan. Ya. Kejadian 2:15 dikatakan bahwa Tuhan memberi mandat, tugas, tanggung jawab manusia. Manusia, kamu aku taruh di taman ini ya, tolong diusahakan, tolong dijaga, tolong dirawat, tolong dipelihara. Dikasih kerjaan gak itu? Pekerjaan, betul gak? Nah, Bapak Ibu,
Anak-anak muda dengar, pekerjaan yang dikasih Tuhan itu bukan sekedar pekerjaan fisik, bukan sekedar pekerjaan otak atau kerja cari duit. No, lebih dari itu. Pekerjaan yang dikasih Tuhan adalah sebuah penyembahan buat Tuhan. Di mana Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan, itu memuliakan Tuhan. Ya jadi bukan sekedar pekerjaan biasa, pekerjaan baik atau perbuatan baik. Ini bicara keunggulan, saudara, di dalamnya harus ada baiknya, saudaraku ya. Kenapa? Karena yang dimaksud pekerjaan baik, perbuatan baik adalah pekerjaan atau perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kalau enggak memuliakan Tuhan, berarti bukan. Bekerja, iya, tapi tidak sesuai dengan maksud Tuhan mendesain kita. Karena maksud Tuhan jelas, harus pekerjaan baik. Perbuatan baik. Kalau pekerjaan baik, perbuatan baik itu berarti Tuhan harus dipermuliakan. Kak Franci bekerja sebagai seorang profesional di bank. Dia bekerja dengan baik. Maka Tuhan dipermuliakan. Dia enggak curi waktu, dia enggak rugikan perusahaan, dia enggak nyuri duit. Perusahaan, dia kasih untung. Perusahaan, maka saudara, pekerjaannya adalah baik. Tuhan dipermuliakan. Itulah penyembahan. Tapi kalau dia markup harga, dia dikasih tugas, ayo dong belanja ini untuk kebutuhan organisasi atau perusahaan. Ya, harganya 1 juta, saudara, dia bawa notanya 1,5 juta, saudaraku. Ya, 500-nya masuk ke kantongnya, 1 juta ke tokonya. Ya, itu berarti saudara bukan pekerjaan baik, pekerjaan atau perbuatan jahat, buruk, saudaraku. Tuhan gak dipermuliakan di situ. Sampai di sini anak muda nangkep? Ini siap-siap, karena kalian sedang ada di dunia kerja sekarang dan memasuki dunia kerja. Ini Pak Gembala letakkan dasar yang benar supaya kalian jadi pekerja yang sesuai dengan maksud Tuhan. Di sana kalian hidup sesuai dengan maksud Tuhan mendesain Efesus 2 ayat 10. Lakukan pekerjaan baik, perbuatan baik. Kemudian saudaraku Kak Franci bekerja dengan baik, perbuatan yang baik. Ya, semua stakeholder, orang-orang yang terlibat di dalam organisasi perusahaan itu, customer-customer yang dilayani, terpuaskan, terpenuhi kebutuhannya. Itu artinya apa? Pak Franci sudah memberikan service excellent, pelayanan yang unggul, pelayanan yang baik, pelayanan yang memuaskan pelanggan. Berarti saudara, Franci telah melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, karena di dalamnya ada pelayanan. Yang ngerti berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara ya, saya ulang-ulang ini supaya apa? Jemaat itu ya hidup sesuai dengan maksud Tuhan, mendesain. Karena begini, ketika kita tidak hidup sesuai dengan maksud Tuhan mendesain kita, maka hidup kita sia-sia. Hidup yang disebut sia-sia itu adalah hidup suka-sukamu. Ya, suka-sukamu sendiri saudaraku. Seenakmu sendiri saudaraku. Itu namanya hidup yang sia-sia. Hidup yang berarti adalah hidup sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita. Melakukan apa? Pekerjaan baik, perbuatan baik. Oke. Betapa saudaraku Tuhan itu sangat concern. Gini. Semua pencipta kok sama. Dia ciptakan apapun untuk sebuah produk yang dia ciptakan. Ya dia bermaksud supaya produk itu berfungsi sesuai dengan maksud dia ciptain. Betul atau betul? Iya kan? Bayangkan bikin gitar tapi nggak bunyi seperti gitarnya. Tapi seperti tam-tam saudaraku. Ya waneh, kalau gitar ya bunyi gitar, saudaraku. Keyboard ya bunyi keyboard, begitu ya. Nah saudara, Tuhan mau memastikan, dengar baik. Tuhan mau memastikan Anda, saya hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Itulah sebabnya maka dia berkepentingan. So he prepare us. Dia mempersiapkan, ada yang persiapannya lama saudaraku. Tapi jam tayangnya sebentar saudaraku ya. Ada yang dipersiapkan lama, tapi hanya untuk waktu yang singkat. Contohnya siapa? Yesus. Dia persiapkannya 30 tahun. Tetapi saudaraku ya kan, in actionnya di lapangan dalam pelayanannya saudaraku, pekerjaannya. Hanya 3 tahun kurang lebih saudaraku. 3 tahun.
Nggak lama saudaraku. Tapi saudara, impact daripada yang Yesus kerjakan 3 tahun sampai hari ini. Dengar, sesuatu yang berkualitas tinggi dan punya dampak besar, biasanya masa persiapannya lebih lama. Ya merasa, loh ya saya sudah lama kok belum terlalu jadi-jadi, ya nggak apa-apa. Terus aja ikutin prosesnya, bakal jadi hebat nanti saudara. Iya kan? Nah saudara, ketika saudara kita mengerti, memahami, menemukan, tahu persis siapa diriku sebagai pribadi yang dibentuk langsung oleh tangan Tuhan. Untuk tujuan Tuhan melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, dan ketika kita selaras dengan maksud Tuhan itu, maka ini loh contohnya. Hasilnya kayak begini saudaraku. Ini satu profil. Di Alkitab ada beberapa profil yang excellent perform. Ya, salah satunya adalah Ishak. Ishak ini adalah profil keunggulan saudaraku. Dan saya harap saudara juga termotivasi. Dia unggul, saya juga mau unggul. Kejadian 1 ayat 26, maksud saya Kejadian 26 ayat 13. Berkata Ishak makin kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Itu terjemahan Indonesia. Versi bahasa Inggris untuk terjemahan dari Amplified Bible, dia mengatakan begini, and the man become great. Great, hebat ya. Ini kualitas, bermutu tinggi di atas rata-rata. Karena dia berkualitas, bermutu, hebat, maka saudaraku dia ini jadi money magnet. Dia gak ngejar uang. Uang tuh kayaknya ngikut dia saudaraku. Hidupnya jadi berkelimpahan. Banyak sapinya, banyak lembunya, banyak emasnya, banyak peraknya. Pembantunya, karyawannya banyak saudaraku. Dicatat di ayat 14, Kejadian 26. Jadi kaya dia. Wealthy dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian distinguish. Ishak ini menjadi pribadi yang berbeda, yang terkemuka, istimewa dan terhormat. Ini lengkap. Profil ini keren banget, betul gak? Saudara suka gak profil ini? Ayo siapa yang suka tinggi. Ada yang bilang gini, Pak Gembala kalau saya gak ngangkat tangan memangnya masalah ya? Enggak masalah sih, hanya saya mau bilang gini. Hidup ini pilihan dan respon. Betul gak? Saudara jadi apa itu karena pilihan dan respon Anda loh. Kalau Anda gak buat pilihan, gak buat respon, gak jadi apa-apa. Anda gak bisa expect to be something kalau Anda itu gak punya ekspektasinya. Betul gak? Anda jadi sesuatu kan ada harapan, ada ekspektasi, ada impian, ada you mean it, kamu maksudkan, you want, kamu mau dulu, ada desire dulu, ada passion dulu. Gak bisa tiba-tiba jadi something sesuatu. Paham? Oke. Nah jadi saya harap saudara termotivasi, yes. Karena ini bukan tentang diriku. Karena kalau saya punya profil ini, siapa yang dimuliakan? Gini ya, kalau Bapak jangan mikir gini, wah Bapak itu kok egois ya. Memangnya aku gak kebagian tuh dimuliakan. Kok Bapak yang dipermuliakan? Hei denger, kalau Bapak dipermuliakan dari hidupmu, maka saudaraku, Alkitab berkata, Alkitab mencatat, Yesus bilang begini sama Bapaknya, Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Dengar, ketika hidupku dan hidupmu memuliakan Tuhan, ini yang terjadi bagimu. Engkau menjadi pewaris kerajaan Allah. You have right, kamu punya hak sebagai pewaris. Apalagi saudara. Jadi kalau sekarang memang kita nggak naik mobil mewah, biasa-biasa saja, rumahnya biasa-biasa saja. Bilang sama sebelahmu, tetangga aja nggak tahu bahwa kita ini pewaris kerajaan Allah. Ya tetangga nggak, kalau saudara sendiri nggak tahu ya apalagi tetangga saudara.
Loh ya banyak kita kan gak tahu bahwa kita ini pewaris kerajaan Allah. Jadi jangan punya mentalitas miskin. One day, katakan one day. Oke. Mari kita mengejar keunggulan. Sebab keunggulan itu sudah ada pada setiap kita. Benihnya sudah ada. Benih itu adalah potensi. Pak Gembala kok ada orang enggak, ya biasa-biasa saja. Ya cara kita menilai orang juga memang beda-beda ya kan. Tapi poinnya di sini, kalau ada orang yang biasa-biasa saja, ya karena ya mungkin dia memilih untuk hidup seperti itu ya kan. Ini hidup pilihan dan respon ya kan. Iya, tapi umumnya orang-orang itu tidak mengembangkan atau menumbuhkan benih yang sudah ada Pak padanya. Yang gak bisa saudara bakatnya musik. Punya bakat musik. Tapi saudara gak berlatih, belajar, gak kembangin. Kira-kira bisa langsung jago gak? Pak Poltak perlu 10 tahun ya Pak. Untuk bisa jago seperti ini. Ya. Perlu 10 tahun. Gak tiba-tiba. Benih unggul sudah ada padamu, bagianmu adalah kembangkan itu. Tumbuhkan benih unggul. Yaitu dengan apa? Go! Yaitu dengan go! Haleluya. Ini kan jam peperangan di sini saudara. Jadi perlu semangat ya kan. Baik, saya sudah membagikan kepada saudara bagaimana saudara mengejar keunggulan dengan goal ya. Yang pertama goalnya adalah G, God's design. Sudah, saudara sudah dibagikan. Yang kedua, order. Yang ketiga, advancement. Sudah ya, silakan saudara ikuti lagi, pelajari lagi dari YouTube. Tapi yang keempat hari ini, L-nya, learner. Learner, pembelajar atau pelajar dalam bahasa Indonesianya. Saya sebut murid, karena murid adalah seorang pelajar atau seorang pembelajar. Nah, bagaimana saudara kita mengejar keunggulan? Menjadi unggul, to be excellent. Pertama God's design, yang kedua perhatikan order, yang ketiga advancement, yang keempat learner. Saudara mesti jadi murid. Mengejar keunggulan, jadi unggul melalui proses pemuridan. Ucapkan bersama, proses pemuridan. Ya. Waktu saudara dengar kata pemuridan, saudara bayangkan apa? Ruang kelas. Oke, itu salah satu ya. Nah, supaya saudara semakin mengerti, memahami mengenai apa itu pemuridan, ya saya berikan kepada saudara pengertian kerja atau definisi kerja. Definisi kerja dari pemuridan adalah proses, katakan. Proses. Saya enggak lonjatkan dulu, saya mau nanya, waktu saudara dengar kata proses, ngomong kata proses, rasanya apa itu yang muncul ketika dengar atau ucapkan kata proses? Yuk. Enggak enak. Mesti nunggu. Anak muda sama tuh tadi. Mesti nunggu, perlu waktu lama katanya. Anak muda sekarang tak mau lama-lama ya kan. Semuanya mau cepat. Sebab itu mie instan paling banyak dikonsumsi oleh anak muda, saudaraku. Dan kata nenek itu berbahaya karena ternyata di mie instan juga banyak tungau, saudaraku. Bilang sama sebelahmu. Ya kalau memang rakus sekali ya sebulan sekali lah bilang begitulah ya. Jangan saban hari mie instan. Aduh, saudara nanti kalau udah penyakitan ngeri, saudaraku bahaya, saudaraku ya. Kena kanker, kena tumor, kena macam-macam, saudaraku ya. Please, mikir resikonya ya. Jangan enaknya di lidah aja, saudaraku sebentar.
tapi berkepanjangan gak enaknya sakitnya. Aduh itu salahmu dewek saudaraku ya. Apalagi yang kos-kosan, yang masih bujangan, mahasiswa, pelajar, akhir bulan. Yang ngomong tuh saya ngerti maksudnya, saya ngerti maksudnya itu. Ada alasan saudaraku ya. Tunggu kiriman belum datang-datang. Kalau zaman dulu kita tunggu tukang pos. Bawa saudaraku. Kiriman, wesel namanya dulu namanya. Sekarang anak sekarang udah gak tahu wesel itu apa. Oke. Proses, oke udahlah ngerti lah proses. Gak suka kita ya. Kalau bisa hidup gak ada proses. Tapi gak bisa saudaraku. There is no shortcut way to be excellent. Ya, only through process. Enggak ada jalur pintas kepada keunggulan, hanya melalui proses, saudaraku. Jadi udah, yuk jalani hidup ini, saudaraku ya. Karena kalau saudara masih mau hidup, ada prosesnya. Ada yang nanya, Pak Pendeta, kapan prosesnya selesai? Itu ada yang nanya saya di Zoom kemarin dari grup yang lain, saudaraku di Zoom. Terus saya bilang gini, Bu, nanti kalau mati, udah. Ya. Karena kalau selama hidup, masih tanya, lihat sama sebelah, masih hidup gak ya? Bilang, selama hidup tetap ada proses. Robert Schuller, seorang hamba Tuhan yang sangat baik sekali. Tuhan percayakan dia untuk mendirikan sebuah gedung gereja namanya Cathedral Crystal di Amerika. Saudara bisa lihat di Google atau image-nya Google, Cathedral Crystal, itu mahal sekali. Dia bilang gini dalam bukunya, masalah tidak pernah berakhir. Hanya orang yang ulet dan bersemangat dapat mengatasinya. Ya kan? So, proses adalah bagian dari kehidupan. Mungkin ada yang nanya, Pak Gembala, kalau manusia nggak jatuh dalam dosa ada prosesnya. Ada proses enggak? Jawabannya tetap ada proses. Ya, kalau nggak ada proses, perlu nggak 7 hari Tuhan ciptakan semuanya? Menurut saudara, nggak perlu. Sekejap semua yang ada di dalam master plan yang ada dalam pikirannya Tuhan, langsung jadi. Betul? No, tidak demikian. Hari pertama, hari kedua, satu-satu loh. Itu namanya proses. So, kita mesti bergairah, bersemangat, senang dengan yang namanya proses. Oke. Yang mau jadi muridku kata Yesus. Nah ini, pemuritan adalah proses. Baca, menyangkali diri, pikul salib. Aduh, baca salah kali. Masa setiap hari? Coba lihat baik-baik. Benar setiap hari? Iya. Loh ya itu yang nulis saya ya. Benar setiap hari? Ya saya ngutip dari Yesus. Setiap hari ada proses. Kemudian mengikut Yesus. Supaya apa? Bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus. Nah ini melaluinya ini yang gak enak ini saudaraku. Melalui ini programnya, kurikulumnya saudara, kurikulum pemuritan. Ini lebih dari sekedar SPK saudaraku. SPK yang nanti siang ini ya itu bagian dari proses pemuritan. Tapi itu mah enak, biasa aja kita hanya spend waktu 1 jam belajar gitu ya. Tapi ternyata proses pemuritan lebih dari hanya pembelajaran saudara. Ya memang pembelajaran juga seumur hidup, pembelajaran gak harus di kelas betul kan. Salah satunya lewat kelas. Oke, kalau bicara proses pemuritan, pertama sudah pasti seorang murid belajar, ada pembelajaran. Kemudian setelah belajar apa? Berlatih, ada pelatihan, betul nggak?
Setelah itu ada apa? Ujian. Nah loh, belajar saja kita udah malas, ditambah ujian. Kalau bisa nggak ada ujian. Dan biasanya kita ujiannya sistem kebut semalam. Berlaku SKS, saudaraku. Termasuk saya, saudaraku, ya kan. Saya itu nilainya nggak tinggi-tinggi karena selalu SKS, sistem kebut semalam, saudaraku. Jangan ikut contoh saya. Ya. Setelah ada pengujian, supaya kita jadi sesuatu, jadi hebat, jadi profesional, perlu ada apa lagi? Pembentukan. Nah ini bagian yang udah lebih sakit, saudaraku. Wah, lebih gak nyaman, lebih berat, saudaraku. Ya kan? Pembentukan, karena ini dijadikan. Ini udah proses dijadikan ini. Jadi saudara bayangkan sebatang kayu, pematungnya mau jadikan patung. Perlu di apa, saudara? Potong-potong, betul gak? Diukir, dikeluarkan bagian-bagian yang gak perlu, saudaraku. Itu kalau manusia, jerit-jerit gak? Aduh sakit, cukup, udahlah. Gak apa-apa, gue gak jadi, gak apa-apa. Pasti begitu, saudara. Untung ini kayu, saudaraku. Batu mungkin yang dipahat untuk jadi patung, saudaraku. Ini pembentukan, gak enak. Dan kalau kita berontak dalam pembentukan, di Alkitab ada, saudaraku. Dibentuk jadi bencana, kalau periuknya, tanah liatnya berontak, das, hancur, si pembuat bencananya akan ngerjain lagi, saudaraku. Dan biasanya kalau ngerjain lagi itu lebih sakit. Jadi mending kalau ada pembentukan apa? Nyerah. Lagunya apa? Aku berserah. Aku berserah. Nah itu dia. Nyerah sudah. Itu lebih cepat. Tapi kalau kita otot-ototan ngelawan, misalnya mau disuntik, coba waktu mau disuntik, cas. Dokter Selin suntik, cas. Saudara kulitmu ditegangkan gitu, dagingmu diototin gitu. Gimana tuh, patah. Nah kata kalau isi jarumnya tertinggal lagi di dalam, masalah saudara. Diulangi lagi saudaraku, cebret. Rasa ngeri lagi saudaraku kalau berikutnya, betul gak? Dokternya udah bete, dokternya udah marah, sengaja tuh dijebret. Gitu. Berasa lebih sakit saudaraku. Nggak, dokter Selin nggak praktek begitu saudara ya. Percayalah, kalau saudara nggak percaya cobalah disuntik sama dokter Selin. Nah pembentukan dijadikan itu ya, nyerah aja sudah. Ya sudah Tuhan, aku bersyukur, aku ikut aja, mau apa ya tak ikutin gitu ya. Yang lebih nggak enak, lebih sakit lagi yang kelima ini, pemurnian. Karena ini seperti emas, saudara, emas yang dilebur di dalam dapur perapian. Panas, derajatnya katanya ribuan ya panasnya. Untuk menghasilkan emas 24 karat, saudara. Ini udah pure, murni, emas, benda mulia, saudara. Nah saudara, kita nggak bisa batalin ini, saudara. Selama kita mau kejar keunggulan, bertumbuh serupa Kristus, maka kita mesti lewati proses pemuridan. Saudara, di dalam proses, P-nya sudah saya sampaikan tadi, pemuridan. Sekarang R-nya dan O-nya, pro. Ya. Perlu ada respon. Ya kan? Yang menentukan itu respon. Kita bisa melewati proses pembentukan itu sesuai dengan maksud Tuhan atau enggak. Atau ada yang pakai istilah lulus. Ada yang nanya lagi, Pak Pendeta, ini baru-baru ini, gimana saya tahu saya lulus? Ya saya bilang, saya juga enggak tahu. Karena enggak ada sertifikat kelulusan. Ya kan enggak ada. Tapi yang pasti ketahuan daripada ada perubahan dan pertumbuhannya. Tadinya enggak sabaran, sekarang lebih sabar. Oh ya berarti tuh ada pertumbuhan. Udah ukurannya pertumbuhan, bukan kelulusan. Ya, sebab kalau lulus ada yang bilang
Lah sudah lulus, kok ulang lagi? Lah itu berarti belum lulus ya. Oke. Perhatikan. Proses pemuritan itu kita bisa lewati dengan baik. Kalau responnya benar. Respon ini bicara sikap iman kita saat ngadapin proses tadi. Kan proses udah gak enak semua, betul gak? Gak usah yang keempat, kelima lah. Yang nomor 1, pembelajaran saja banyak orang udah keberatan. Tiap hari pergi sekolah, belajar, ayah capek. Waktu libur, hore, libur, merdeka. Besok libur kan, hore, libur. Coba aja libur disuruh, besok ada ujian matematika, kamu belajar, ya libur tapi masih belajar, capek deh. Ya. Respon kita menentukan. Nah, apa respon kita saat menghadapi proses? Pertama, syukur. Syukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Ini kalau ini sekarang responnya harus dengan ses. Syukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, akan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau membiarkanku. Ku kan menari dan bersyukur karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Amin. Bersyukur selalu. Itu rahasianya. Pak Pendeta kalau bersyukur dikasih uang banyak ya gampang lah Pak Pendeta, ya kan. Dapat kerjaan bersyukur, gaji naik bersyukur, ya gampang. Tapi kalau pelanggan sepi gimana? Ya kan kalau dimarahin papa mama bersyukur. Dimarahin bos, dicaci maki bos. Udahlah gua resign aja. Yeah. Gini ya, anak-anak muda yang sudah kerja, coba angkat tangan. Yang udah di dunia kerja, yang bekerja. Tolong jujur, di dunia kerja itu ramah atau enggak? Ya udah, jadi saudara siap, kalau kerja itu siap. Bahwa saudara bisa diperlakukan yang enggak etis. Dimarah-marahin, dicaci maki, diolok, difitnah, di apa lagi? Gosipin, disalahin, dipermalukan. Itu di dunia kerja. Ya, kalau saya sih nggak pernah sih. Karena kebetulan di dunia kerja saya bosnya. Mungkin mereka marah-marah saya di depan belakang-belakang. Tapi kalau langsung di depan saya takut dipecat. Tapi karena saya belum pernah jadi karyawan yang dari bawah itu belum pernah. Ya ini kekurangannya saya di situ. Saya langsung di-hire jadi pimpinan. Tetapi yang jelas begini. Di dunia kerja itu enggak ramah, udah. Itu bukan ramah lingkungan. Ya, itu zona berbahaya, saudaraku. Zona stressful. Jadi kalau saudara nggak siap stres, nggak usah kerja, bikin usaha sendiri. Usaha sendiri memangnya nggak stres? Stres juga, saudara.
Loh, jadi Pak Pendeta, di mana yang gak ada stres? Di kuburan. Lah ya, selamat datang di ras manusia. Di mana-mana ada stres. Jadi saudara belajar bersyukur, udah. Itu obat manjur buat stres. Supaya kita kuat. Yang kedua, responnya harus seperti elang. Raja Wali itu kalau datang badai, badai, lari, enggak. Kalau si badainya datang, dia bilang, emangnya gue takut? Dia bilang, welcome. Wah, dia nyambut saudaraku, dia nyambut si badainya terbang. Waduh, bermain cantik dia, terbang cantik dia di atas badai saudaraku. Respon kita saat dalam proses pemuritan, proses tadi, 5 proses tadi. Jangan lari. Berani hadapi badainya. Hidup harus teman-teman, enggak ada hidup ini enggak ada resiko. Saudara enggak ngapa-ngapain ada resiko. Saudara buat sesuatu ada saudara enggak buat keputusan ada. Saudara buat keputusan ada resiko. Hidup selalu ada resiko. Dan kita harus berani menghadapi resiko. Tapi jangan bodoh tentunya dalam membuat pilihan dan keputusan. Ya, tetap semua ada resiko, tapi ada resiko yang baik, ada resiko yang buruk. Karena pilihan yang salah, keputusan yang salah, perilaku yang salah, berisiko buruk. Ya. Tapi poinnya di sini, nggak ada apapun dalam hidup ini nggak ada resikonya. Do something, not do something, tetap ada resiko. Ya, so kita mesti jadi orang yang berani. Berani. Hadapi masalah. Sebab kalau ada proses seperti badai, puting beliung, apapun. Berbagai kondisi yang suka dan sulit menyerang hidupmu. Tuhan sedang membawa engkau terbang lebih tinggi lagi. Haleluya. Sikapmu harus yang ketiga, semangat. Dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, perlakuan buruk, kesulitan hidup, tetap semangat. Karena orang yang bersemangat kata Amsal dapat mengatasi berbagai persoalan. Ya kan? Nah, respon ini ditentukan oleh kalau saudara ngerti. Hei, di balik proses ini apa sih sebetulnya maksud Tuhan? Begini ya, pada waktu kita diproses memang kita bingung, kita nggak ngerti. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kenapa kok bisa terjadi bagi aku? Dan kita belum ngerti, ini maksud Tuhan apa sih? Kok keadaannya jadi begini? Kan bukan salahku Tuhan. Kok kenapa aku bisa mengalami keadaan yang buruk seperti ini? Ini kan karena perlakuan orang lain terhadap aku. Aku difitnah loh, aku di PHK. Loh aku selama ini bekerja dengan baik kok. Tapi aku korban daripada teman yang memfitnah aku. Sehingga aku dipersalahkan. Ada saudara, anak dari salah satu murid di kelas saya. Itu korban loh, di penjara. Dia mengeluarkan faktur pembelian mobil di perusahaan berdasarkan permohonan pengeluaran uang dari bos. Dia tanda tangan karena dia bendaharanya, dia yang ngeluarin duit. Yang dipenjara siapa? Dianya. Karena ternyata itu kesalahan prosedur. Dia hanyalah bendahara yang melakukan tugas atasannya. Dia nggak pernah pakai tuh mobil. Nggak tahu mobilnya juga seperti apa. Di penjara. Sakit nggak? Loh ini anak Tuhan. Kok bisa ngalamin gitu? Apa kurang doa ya? Kurang puasa? Jangan terlalu berpikir sesederhana itu ya.
Kalau orang lagi ada masalah, persoalan, jangan bilang, gara-gara gak ngasih perpuluhan, kualat lu. Gara-gara lu tuh ya kikir, kualat lu. Ya memang orang kikir, orang gak ngasih perpuluhan juga tetap ada masalah. Tapi poinnya di sini, kalau sudah ada masalah jangan sok-sok jadi Tuhan. Hakimi dan salahin orang lain udah. Ada giliranmu kok nanti. Bilang sama sebelahmu, setiap kita punya giliran. Oh ayo ngomong-ngomong supaya saudara sadar gitu loh. Jangan sombong. Bilang sama sebelahmu, setiap kita punya giliran. Supaya kita tetap rendah hati, supaya kita tetap menghargai orang lain. Jangan sok-sok nyalain, hakimi orang lain, sok rohani lu. Sok paling bener, nggak boleh, itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang lebih tahu motif orang, betul nggak? Nah jadi saudara kita mesti ngerti bahwa di balik daripada proses ada tujuan Tuhan yang istimewa. Yaitu ini objektif, objektif. Supaya saudara kita ini menjadi unggul. Bertumbuh serupa Kristus melalui proses pemuritan. Spiritualitas kita jadi unggul, betul nggak? Loh ya proses itu membuat kita kan lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Kapan orang lebih mencintai Yesus? Ayo. Saat ada proses yang gak enak, sakit. Lebih dekat sama Tuhan. Tapi pertanyaannya gini. Apakah yang namanya ujian itu semuanya gak enak? Enggak. Ujian itu tidak selalu semuanya gak enak. Seorang yang sukses itu jadi ujian buat hidupnya. Punya duit yang banyak bisa jadi apa? Ujian dalam hidupnya. Berulang-ulang teman-teman bilang gini sama saya. Wah, staf saya itu ya, dulu waktu hidupnya susah. Jujur, kerja bagus. Tapi setelah pegang duit, dikasih duit. Pegang duit banyak, perilakunya berubah. Udah jadi sombong, udah gak bener, gak bisa dipercaya. Itu artinya gagal ujian. Punya uang banyak, ini yang tadi saya bilang ada kembaran saya, nama kembar. Abraham, di gereja kita kembaran banyak, Abraham banyak. Sudah. Salah satunya Pak Abraham Matulesi. Apa? Ini namanya farmnya istimewa sekali apa? Pesi Warisa. Mohon maaf ini memang langka. Marga yang langka jadi kalau disebut agak susah. Pesi Malisa. Warisa. Sama juga kayak Suindun disebutnya sering salah. Karena mau Chinese juga enggak, Indonesia juga enggak. Ini pengaruh kalau lihat Lori jadi lucu sedikit. Lori ini memberi aura komedian. Senyumannya itu punya makna enggak tahu nanti saya nanya. Haleluya. Nah ya, puji Tuhan dia lagi di darat. Loh kok kenapa lagi di darat? Ya karena kerjanya di laut, saudaraku. Ya di laut maksudnya di atas kapal ya, bukan di atas laut. Bukan di dalam laut. Di atas laut, di dalam kapal. Ya kan? Jadi ya tadi dia ke kamar saya karena bawa oleh-oleh. Biasalah kalau pulang berpergian. Jadi saya sebetulnya kurang suka juga jemaat terlalu banyak pergi karena ada yang bolos kebaktian. Tapi yang saya suka adalah ketika mereka kembali. Ya, karena rata-rata kalau jemaat itu kembali dari mana-mana pasti berkunjung ke gembalanya. Paling minimal ruang gembala. Ada apa? Pak Gembala oleh-oleh. Ya kan. Jadi tadi karena beliau dari Jepang. Jadi pulang bawa coklat. Kemarin juga dari Jepang, apalagi itu sekian banyak saya udah lupa saudaraku. Saya punya karunia menikmati saudaraku. Ada dari Bali bawa kopi saudaraku. Udah tahu dia nggak ada yang lain. Padahalnya di Bali banyak yang lain tapi kenapa bawa kopi terus ya? Apa ini yang ya jadi yang saya mau sampaikan Pak Abraham ini naik ada kabar gembira dia naik jenjang karirnya naik. Jadi posisinya naik ya di jenjang karir tentu jadi satu tugas nanti jawab lebih baik lagi lebih besar ya gajinya pasti juga naik ya.
Tapi tenang aja, kalau nggak diajak makan bakso no problem bro. Tapi poinnya di sini, yang saya mau sampaikan di sini, kalau naik jabatan, naik posisi, mulai jadi kepala, ujiannya lebih, loh ya posisi bagus, enak gaji mbak, tapi ada ujian. Apalagi Pak Abraham masih muda ganteng gitu ya. Ujian pertama dari siapa? Cewek-cewek, saudara. Haleluya. Iya kan? Iyalah, Pak Pendeta nggak usah ngomong kena tiang pukul tiang kena tembok gitu, langsung aja ya saudara. Iya kan? Godaannya banyak ya kan? Saudara, orang itu jatuh kebanyakan bukan waktu perayap. Loh, waktu merayap itu susah jatuhnya, betul nggak? Kapan orang jatuh gampang? Udah jadi hati-hati, ujian yang sebetulnya orang nggak sadar jatuhnya pada waktu duitnya banyak, promosi jabatan, ya kan, wah dapat banyak proyek, hati-hati saudaraku, gampang terpeleset, ya kan. Nah saudara, jadi kalau saudara ngerti maksud daripada sebuah proses pemuritan itu, saudara pasti responmu benar. Karena maksud daripada proses pemuritan itu adalah saudara spiritualitasmu unggul, betul gak? Yang kedua, etosmu jadi bagus. Jadi etos Kristus. Etos itu apa? Karakter, watak, kebiasaan, etika. Itulah etos. Iya kan? Tadinya orang yang gak sabaran. Setelah mulai proses, jadi lebih sabar. Tadi orangnya kikir, sekarang lebih murah hati. Tadi orangnya apa lagi? Suka ngomongin nama orang. Sekarang enggak lagi. Nah ini kelihatan etos unggulnya muncul. Karena proses. Ya kan? Jadi bagus sekali. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apanya? Ya supaya spiritualitas kita bagus, unggul. Etos kita, Kristus muncul. Karakter Kristus muncul dari hidup kita. Tapi yang ketiga juga sosialitas kita. Ini artinya apa? Kepekaan kita terhadap orang lain, terhadap sesama. Kita lebih peduli, lebih care, lebih berempati. Suka nolong orang, suka bantu orang, suka kunjungi orang, suka dengerin orang ngomong. Susahnya orang kita pahami, kita mau kasih solusi. Kenapa? Karena kita udah lewati proses. Tapi kalau orang yang belum lewati proses, gak ngerti orang lain. Susah loh. Setiap hari nyalain orang lain, nuntut orang lain, hakimi orang lain, enggak egois banget, enggak mikirin orang lain. Ini biasanya belum lewati proses yang suakit. Saudara, anak-anak muda dengar baik. Nih anak-anak muda. Sukailah setiap proses. Tekunlah dalam setiap proses. Jangan menyerah dalam setiap proses. Ingat Yusuf, dia masih remaja, udah diproses Tuhan yang sakit. Tapi dia tetap setia, tekun dalam imannya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun proses yang dialami, itu proses yang sakitnya udah gak terkatakan. Tapi dia pada akhirnya hasil dari kesetiaan dan ketekunan, responnya yang benar seperti elang, tetap bersemangat. Saat menghadapi proses, his dream come true. Impiannya jadi kenyataan. Anda mau wujudkan impianmu? Siapkan dirimu lewati proses. Semakin lama satu proses, itu berarti kualitas yang Anda hasilkan, munculkan dalam dirimu. Kualitas yang luar biasa. Iblis tahu betul bahwa ada rancangan Tuhan yang hebat atas setiap kita. Dan ada rancangan Tuhan yang istimewa bagi setiap kita dan melalui kita. Itulah sebabnya iblis berkepentingan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan apapun dari hidup kita. Tapi dengar baik, maksud jahat iblis selalu Tuhan maksudkan untuk kebaikan kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itulah sebabnya don't be quit. Jangan berhenti. Apalagi lari. Jangan quit and fly. Tapi kita mesti fight. Katakan fight. Fight.
Sebab hidup ini perjuangan. Hidup ini tidak mudah. Tapi bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara besar. Dan katakan bersama saya, aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Orang di luar sana pun ngalamin proses, tapi tidak ada Kristus bersama mereka. Orang di luar sana pun melewati lembah kekelaman, tapi tidak ada Kristus bersama mereka. Orang di luar sana pun melewati lembah maut, tapi tidak ada Kristus bersama mereka. Orang di luar sana pun melewati bayang-bayang kegelapan, tapi tidak ada Kristus bersama mereka. Yang membedakan kita dari mereka adalah Kristus bersama dengan kita. Anda dan saya tidak sendirian. Setiap masalah selalu ada solusinya. Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Di balik setiap awan gelap masih ada matahari. Setiap gelombang sepanjang apapun gulungan gelombang itu tetap ada tepi. So, jangan menyerah, jangan tawar hati. Bersyukur seperti elang, bersemangat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Kita nyanyikan lagu tadi, I speak the name of Jesus. Praise the Lord. I just want to speak the name of Jesus. Every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Oh yes. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari saudara bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan buat setiap proses yang aku alami. Mengucap syukur. Mungkin proses di tempat pekerjaanmu, proses di sekolahmu, di kampusmu, dari teman-temanmu, proses dari atasanmu, pimpinanmu, perlakuan-perlakuan buruk, tekanan-tekanan yang sedang kau alami saat ini. Kerugian-kerugian, jadi korban, difitnah, digosipin, disalahin, dihakimi. Mungkin ada sakit, ada gangguan di bagian spiritualitasmu. Atau di bagian jiwamu ada masalah. Atau di tubuhmu ada sakit. Tuhan berkuasa untuk memulihkan semuanya. Speak the name of Jesus. Mungkin ada kebiasaan buruk, ada kecanduan, ada belenggu-belenggu dalam hidupmu. Speak the name of Jesus akan mematahkan, membebaskan kau dari semuanya. Kau punya masalah keuangan, pekerjaan, bisnis. Oh, mengucap syukur. Kiralaba syanda karal, bayar rekening-rekening atau tanggungan-tanggunganmu yang engkau harus penuhi, kewajiban-kewajiban pembayaran sudah jatuh tempo dan sudah tidak ada lagi keuangan yang cukup. Yuk mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya selalu ada solusi, ada jalan keluar. Ada cara Tuhan, di mana tidak ada cara Tuhan selalu punya cara. Di mana tidak ada jalan Tuhan buat jalan. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Shiralabalamaya shadaranamaya shiralalam. Shiralababababababa shiralabalabatakaranababa. Oh, riaralaya shiralabaya shiralabala. Iralamalama takaranaya maya mo. Rikiandaranaya maya karanaya masyaralabalabalabalabalabalabalabala. Terima kasih.
kasih Tuhan, aku bersyukur. Yes, I speak the name of Jesus. Atas setiap rasa kecemasan, kekhawatiran, semua kegelisahan, ketakutan, semua tekanan dan depresi. I speak the name of Jesus atas anak-anak Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, engkau dibebaskan dari semuanya. Dari semua kekhawatiran, ketakutan, setiap stres dalam hidupmu, depresi, dipulihkan di dalam nama Yesus. Mentalmu diperbaharui, kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Terbang lebih tinggi dalam kekuatan kemenangan. Bagi engkau yang putus asa, tawar hati, karena engkau tidak lagi melihat ada masa depan. Engkau sudah berhenti untuk berharap, karena engkau tidak mau lagi dikecewakan. Bangkitkan harapanmu. I speak the name of Jesus. Saya katakan nama Yesus, bangkitkan semangat dalam dirimu, bangkitkan pengharapan dalam dirimu. Ada Tuhan yang bersama engkau. Tuhan menjamin hidupmu, Tuhan menjamin masa depanmu. Masa depanmu terjamin dalam tangan Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Yes. Biralabalaba syandara lama. Anak-anak muda yang engkau terintimidasi dengan masa depanmu. Engkau khawatir ketika memikirkan masa depan, engkau rasa takut, ngeri, melanda hidupmu, engkau terintimidasi. Bebas dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus. Yes. Para orang tua, ada kekhawatiran tentang masa depan anakmu, pembiayaan terhadap anak-anakmu. Ada Tuhan yang menjamin anak-anak kita. Ada Tuhan yang menjamin masa depan anak-anak kita. Mengucap syukur. Kalaupun kita mengalami setiap proses, Tuhan tidak lagi meninggalkan kita. Tuhan tidak lagi bermaksud mencelakakan kita. Walaupun kita mengalami yang namanya kemalangan, tetapi Tuhan selalu mengizinkan itu untuk sesuatu yang terbaik buat hidup kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Mengucap syukur. Terima kasih Abah ya Bapa. Roh Kudus terus berfirman kepada kami. Terus berbicara kepada setiap jemaat Tuhan. Yang lemah jadilah kuat. I speak the name of Jesus. Bagi yang lemah kuat. Bagi yang putus asa punya pengharapan yang baru. Bagi yang sakit I speak the name of Jesus. Be healed. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Abah ya Bapa. Terima kasih. Silakan duduk sebentar, saudara. Ya, tolong ditampilkan SPK-nya punya judul-judul pelajarannya. Tolong Kak Anto. Ya, oke. Sambil nunggu itu, saudara, nanti hari Selasa kita ada VVIP ya. VVIP itu Vision Values Impartation Program, program penanaman nilai dan visi. Itu wajib buat semua pengerja. Tolong please semua pengerja atur waktu, jangan sampai nggak datang ya. Datang karena itu pertemuan kita penting. Saudara, hari Selasa nanti jam 7.30 di sini. Semua pengerja itu adalah semua yang sudah melayani di gereja kita. Sebagai usher, sebagai pembina anak, sebagai soundman, sound system, operator, semua worship leader, singers, semua yang melayani, pemimpin carousel, semua pemusik youth, semuanya di pengurus-pengurus, pengerja itu semua adalah pengerja. Wajib hadir di hari apa? Selasa besok ini, oke? Kemudian ini SPK nanti setelah ini jam 1.15 saudara udah bisa siap di kelas. Bagi saudara yang ikut SPK, untuk kita ada SPK, saya akan ngajar pelajaran satu hari ini. Ya ada 8 pelajaran, mungkin saudara yang bilang saya sudah pernah ikut di tempat yang lain. Ya saudara sudah pernah ikut tapi mungkin berbeda. Karena kalau sama berarti mereka pakai pelajaran kita baru sama. Tapi kalau nggak pakai pelajaran kita berarti berbeda. So saya pastikan saudara, dorong saudara ikut. Karena ini jalur kepemimpinan pelayanan di gereja kita supaya saudara bertumbuh. Saudara ikut SPK ya. Jadi ini sebentar pelajarannya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah kita ada puasa 3 hari. Tanggal 20, 21, 22, Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi untuk kali ini ditambahin 7 hari lagi, jadi 10 hari. Kok bisa gitu Pak Gembala? Ya karena kita ngikutin program
nasional daripada GBI WTC Family seluruh Indonesia. Kita ada puasa 10 hari, nanti pokok doanya akan disampaikan Pak Haryanto di grup ya. Tapi saudara ambil waktu puasa karena puasa itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Saya kurang lebih mungkin kalau dari tanggal 10 sudah, saya hanya paling buka puasa beberapa hari, kemudian saya lanjut puasa lagi, jadi saya terus berpuasa dan saya lihat bahwa puasa itu sangat dahsyat. Ya, sebab itu yuk, ayo apalagi anak-anak muda belajar berpuasa karena itu membuat engkau berkemenangan dalam proses. Ya, baik, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Abah ya Bapa. Pulanglah ke rumah pekerjaan dan perbuatan baikmu sebagai juga penyembahan dan pelayanan disertai berkat Tuhan. Dari satu anugerah kepada anugerah berikutnya, katakan amin. Dari satu berkat rohani kepada berkat rohani berikutnya, amin. Dari satu karunia kepada karunia berikutnya, dan dari satu perkenanan favor of God kepada favor of God berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu boleh duduk mengambil waktu mengucap syukur. Bersatu teduh ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai.